Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Pada pagi hari ini, sebelum Ibu lanjut, ada yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Jika tidak ada, materi pelajaran kita ini berkaitan dengan materi pelajaran kita yang kemarin. Materi pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai konsep dasar permintaan. Di konsep dasar permintaan ini kita akan bahas tentang pengertian itu sendiri, pengertian permintaan, yang kedua teori permintaan, yang ketiga adalah hukum permintaan. Yang pertama, pengertian permintaan. Ada yang bisa jawab apa itu pengertian permintaan? Tidak ada. Ibu akan menjelaskan apa itu permintaan. Permintaan adalah keinginan seseorang akan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini di dalam pengertian permintaan ini kita akan mempelajari teori permintaan. Teori permintaan ini adalah menghubungkan keterkaitan antara jumlah permintaan dengan harga barang itu sendiri. Nah, di dalam teori permintaan ini terdapat faktor-faktor yang sangat-sangat penting di dalam permintaan yang sangat mempengaruhi permintaan itu sendiri. Yang pertama itu adalah harga barang. Yang harga barang ini contohnya adalah misalnya anak-anak membeli buku di toko A itu adalah 3.000, sedangkan di toko B itu adalah 5.000. Nah, pastinya anak-anak membeli suatu barang itu melihat harganya kan. Jadi anak-anak pasti membeli harganya yang paling murah. Dan ketika harganya sangat murah, permintaan akan barang itu pasti lebih besar gitu. Jadi yang pertama ini adalah ketika harga itu turun atau rendah atau bisa dijangkau oleh masyarakat, maka permintaan suatu barang tersebut akan semakin naik. Yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Misalnya harga barang lain ini adalah harga pembuatan kue misalnya ya. Misalnya contohnya itu pembuatan kue. Pembuatan kue ini kan pasti ada tepung, gula, garam, minyak, dan lain sebagainya. Itu pasti ada tingkatan harganya. Tingkatan harganya ini adalah mempengaruhi hasil akhirnya, yaitu kue tersebut, harga kue tersebut. Nah, ketika yang memproduksi itu, yang menghasilkan suatu makanan itu, kue itu adalah membeli barang-barang lain ini, harga barang lain ini sangat tinggi, maka otomatis kue tersebut mahal gitu. Dan ketika harga barang yang digunakan dalam pembuatan kue tersebut minim, maka harga kue tersebut minim juga, yang memungkinkan masyarakat bisa menjangkau harga kue yang harga kue yang minim itu. Maksudnya adalah ketika harga kue tersebut rendah atau kecil, masyarakat yang lain bisa menjangkau membeli barang tersebut yang minim itu gitu. Yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat di sini maksudnya adalah ketika pendapatan masyarakat itu tinggi, maka tingkat permintaannya itu tinggi juga. Permintaan akan barang atau jasa itu tinggi juga. Begitu juga dengan selera masyarakat. Selera masyarakat ini kan berbeda-beda, bervariasi. Nah, selera masyarakat ini menentukan juga akan permintaan barang atau jasa. Yang kelima itu adalah ramalan akan
masa depan. Ramalan masa depan ini maksudnya adalah ketika teman-teman misalnya beli beras gitu kan, meramalkan kalau misalnya dibeli di bulan 12 pasti akan mengalami kenaikan harga yang dimana permintaan itu akan turun gitu. Jadi anak-anak pasti membelinya yang harga yang murah, maksudnya harganya itu yang masih standar. Jadi anak-anak pasti membeli beras itu saat ini, bukan 2 bulan akan datang atau di saat hari raya besar gitu. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah hukum permintaan. Hukum permintaan di sini adalah kenaikan permintaan dan harga. Contoh maksudnya di sini adalah di saat harga naik maka permintaan cenderung turun, dan di saat harga turun maka permintaan naik. Itu dari hukum permintaan. Oke, baiklah, sekian dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjut di materi selanjutnya adalah konsep dasar penawaran. Selamat pagi anak-anak.